Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Senin 18 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati supaya firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur 104 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 di bawah perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai seruhan-seruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu, naik gunung turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah memahami Allah dan alam. Kita adalah ciptaan Allah yang sering kali mengesampingkan ciptaan Allah yang lain. Allah memberikan tanggung jawab kepada kita manusia untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, untuk tidak hanya melakukan apa yang kita mau bagi kita dalam hidup ini, tetapi Allah juga mau kita memelihara dunia ini. Ketika kita membaca bagian Mazmur 104 ini, kita akan menemukan bagaimana relasi manusia dan alam itu harus dihidupi. Karena di dalam hidup ketika Allah menciptakan manusia dan juga alam, manusia tidak berhak
melihat diri sebagai yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Karena manusia adalah ciptaan yang kemudian harus menjadi penolong bagi yang lain. Karena alam juga hadir sebagai penolong bagi kita manusia. Contohnya ketika saat ini kita ada di dalam keadaan yang sangat panas, kita membutuhkan alam sebagai bagian untuk melindungi kita manusia. Tanpa alam kita tidak bisa ada dan merasa lebih baik. Allah membuat segala sesuatu itu indah, dan maka dari itu kita pun harus menghargai apa yang sudah Allah tentukan bagi kita. Allah sangat baik. Dia mengatur segala sesuatu yang ada sehingga kita bisa merasakan apa yang baik. Maka dari itu, ketika hari ini kita masih bisa merasakan panas, kita masih bisa merasakan dingin, kita masih bisa merasakan segala sesuatu yang kemudian pada hari ini juga alam tawarkan kepada kita, itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kemudian kalau kita tidak menjaganya dengan baik, itu artinya kita tidak mengungkapkan apa yang baik bagi Allah. Maka dari itu Bapak Mama saudara-saudariku yang terkasih, biarlah kita menjadi bagian yang terbaik bagi sesama ciptaan Allah, dan Roh Kudus menolong semua kita. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga atas pemeliharaan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.